Salam, jemaat Ahoki yang saya kasih, saya akan barengan singkat dengan tema hidup di dalam roh. Mari kita buka Galatia 5 ayat 24 sampai 25. 2 Korintus 17 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa itu? Saya dan saudara. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru mengalami transformasi metamorfose. Seperti ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Tidak bisa menjadi ulat lagi. Itu merupakan satu proses ciptaan baru. Mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup di dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Apa dipimpin oleh roh itu? Yaitu kita meninggalkan hidup yang lama kepada hidup yang baru. Kita mengalami metamorfose. Hidup kedagingan kita tanggalkan. Kalau kita lihat di dalam ayat di atasnya, ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persekutuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus tinggalkan perbuatan daging kita. Kita akan mengalami metamorfose. Kita tidak bisa kembali lagi ke hidup kita yang lama. Kalau kita menyeberangi sungai melalui jembatan, setelah kita sampai melalui jembatan, kita harus putuskan itu jembatan supaya kita tidak bisa masuk ke dalam kembali ke kehidupan yang lama, yaitu kedagingan. Tapi Tuhan inginkan supaya kita hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh. Ada buah-buah roh dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang seharusnya yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ciptaan yang baru itu merupakan satu fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Aplikasi kita hidup sehari-hari tidak menuruti hawa nafsu lagi, tidak menuruti kemarahan lagi. Jadi kita harus ada buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini yang merupakan bagian dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki hidup yang berbuah-buah dalam roh, meninggalkan kedagingan kita, karena kedagingan kita berlawanan dengan keinginan roh. Yang maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi setiap kita harus memiliki keinginan, kerinduan untuk hidup di dalam roh, menanggalkan keinginan daging. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa untuk
Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu HUG Tuhan, yang mendengar, yang melihat Tuhan, renungan ini Tuhan, supaya mereka bisa meninggalkan kehidupan yang lama Tuhan, dan mendapatkan kehidupan yang baru Tuhan. Mereka menanggalkan kedagingan Tuhan dan hidup di dalam roh Tuhan. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, hidup yang dikuasai oleh kesabaran, hidup yang dikuasai oleh kemenangan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Yang percaya katakan amin.